Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini, Ibu Guru mau menjelaskan pelajaran agama, yaitu KD 3.7 pelajaran 16 yang berjudul Tradisi Masyarakat. Silahkan kamu buka buku paket halaman 185. Apa itu tradisi? Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dan diwariskan secara turun-temurun, itulah yang disebut dengan tradisi. Sekali lagi, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dan diwariskan secara turun-temurun, itulah yang disebut dengan tradisi. Selain dianggap sebagai sesuatu yang baik, tradisi dihormati dan dilestarikan, bahkan dikembangkan. Di Indonesia sendiri ada banyak suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang menggambarkan tradisi yang ada. Tiap suku bangsa memiliki kekhasan adat, tradisi, dan kebudayaan masing-masing. Salah satu contoh tradisi yang berasal dari daerah Kalimantan Barat, misalnya tradisi suku Dayak, yaitu naik dango. Tradisi naik dango ini merupakan upacara syukur atas panen padi yang dilaksanakan setahun sekali. Kalau di Pontianak, biasanya dilaksanakan di Rumah Radang, dekat Kota Baru. Kemudian ada tradisi Cap Gomeh dari warga Tionghoa sebagai hari terakhir perayaan Tahun Baru Imlek. Selain itu juga ada tradisi Meriam Karbit yang dilakukan oleh umat Muslim untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu beberapa contoh yang Ibu Guru ambil secara khusus yang berasal dari daerah Kalimantan Barat. Kemudian kita bisa melihat tradisi yang lain, contoh tradisi yang lain di buku paket halaman 187 kamu bisa membaca ada cerita tradisi dari Papua tentang bakar batu. Tradisi bakar batu ini merupakan perjamuan makan bersama yang dilakukan oleh satu kampung, satu suku, bahkan beberapa suku berkumpul dalam perayaan tersebut. Anak-anak sekalian, sebagian tradisi yang ada layak untuk dilestarikan, bahkan dikembangkan. Namun harus diakui, ada pula tradisi yang tidak layak dilakukan lagi pada zaman sekarang ini, apalagi dilestarikan. Sebagai contoh, kamu lihat di buku paket halaman 189, yaitu ada kebiasaan suku Dani di Papua. Mereka mempunyai tradisi, yaitu memotong jarinya apabila ada keluarga yang meninggal. Pemotongan jari ini sebagai ungkapan rasa duka cita yang mendalam atas kepergian keluarganya. Nah, nanti kamu boleh baca sendiri yang ada di buku paket kamu. Anak-anak, kamu bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika tradisi ini terus berlanjut.
Semakin banyak keluarga yang meninggal, maka semakin banyak pula jari yang dipotong. Betapapun mulianya pandangan hidup ini, sebaiknya potong jari tidak dilestarikan lagi. Nah, sebagai orang yang lahir dalam masyarakat Yahudi, Tuhan Yesus juga mempunyai tradisi. Salah satu contoh dalam Injil Lukas bab 2 ayat 21 sampai 24. Kamu bisa lihat di buku paketmu halaman 190. Nah, di situ dikatakan bahwa pada usia 8 hari Yesus diberi nama dan disunat. Saat mempersembahkan Yesus, orang tua Yesus juga harus membawa sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Contoh lain ada dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Dalam Injil ini dikisahkan bahwa pada usia 12 tahun Yesus bersama orang tuanya pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, di dalam gereja Katolik juga ada beberapa tradisi. Misalnya, pada hari Minggu, umat Katolik wajib pergi ke gereja untuk merayakan Ekaristi. Selain itu juga, sebelum dan mengakhiri doa, membuat tanda salib. Selain itu juga, sebelum masuk ke gereja, biasanya umat Katolik mengambil air kudus untuk mengingat pembaptisan yang telah diterima. Anak-anak, tradisi yang kita miliki merupakan anugerah dari Allah. Maka patut kita syukuri dan kita lestarikan. Yesus datang bukan hanya sekedar mempertahankan tradisi, tetapi juga untuk menyempurnakan dan memperbaharuinya. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru, silahkan kalian kerjakan tugas ini, dikerjakan di buku PS atau buku latihan agama. Nah, ini adalah soalnya. Buatlah doa syukur atas keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, untuk hari ini demikian penjelasan Ibu Guru. Semoga kalian dapat mengerti. Jika ada kekurangan, Ibu Guru mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua.